warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alvina Damayanti dengan NIM 1903923. Perkenalkan, nama saya Farida Sri Fasya dari kelas Pendidikan Sosiologi 4B. Perkenalkan, nama saya Sonia Moreta dengan NIM 1909252. Perkenalkan, nama saya Taufik Jadan Lesmana dengan NIM 1907618. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ratnadewi dengan NIM 1902049. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pencurian sebagai wujud dari penyimpangan sosial. Secara umum, mencuri adalah mengambil barang orang lain. Dengan kata lain, sesuatu yang bukan miliknya. Menurut Nur, pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab 22 buku 2 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Menurut Al-Jazuli, pencuri adalah perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Kemudian, menurut Wahbah As-Suhaili, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Lalu, menurut Muhammad Shaltut, mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan, menurut Sayyid Sabiq, mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, mencuri suara. Karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang itu lengah. Berdasarkan definisi menurut para tokoh, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah pengambilan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan sang pemilik dan tanpa sepersetujuannya. Pencurian secara khusus diatur dalam bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Contoh kasus yang kami angkat adalah kasus pencurian yang terjadi di Denpasar, Bali pada 2020. Kasus pencuriannya yaitu pencurian dengan cara membobol rumah dan warung makan yang dilakukan oleh sepasang kekasih bersama rekannya. Adapun pencurian rumah terjadi di salah satu rumah di perumahan Pondok Tegal Belong nomor 3, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Dilakukan oleh pelaku bernama Dewa Putuyuda Binatara 19 tahun bersama kekasihnya berinisial SR 18 tahun. Pencurian dilakukan dengan membobol rumah pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli 2020 pada pukul setengah 11 malam, yang saat itu rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Kedua pelaku melakukan aksinya dengan memanjat pagar rumah kosong tersebut dan selanjutnya melakukan pengerusakan pada jendela rumah. Dalam aksinya, kedua tersangka tersebut mengambil barang milik korban, di antaranya 1 unit laptop, MacBook, beserta tas ransel hitam, 1 unit PS4, 1 iPhone 5, perhiasan emas, kalung, dan cincin korban. Korban mengaku mengalami kerugian mencapai 40 juta. Sedangkan pencurian di warung makan terjadi di warung nasi campur Jalan Cokro Aminoto sebelah Gang Halilintar, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Pelaku pencurian adalah Dewa Putuyuda Diantara dan rekannya bernama Rizky Ajis Pranata. Keduanya melakukan pencurian pada Jumat 26 Juli 2020 pukul setengah 4 pagi. Adapun akibat yang dirasakan korban yang diketahui bernama Pujiono mengaku mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Pada akhirnya, ketiga tersangka berhasil dibekuk Satuan Kriminal Satreskrim Polrestabes Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 bulan 7 2020 sekitar pukul 11 malam.
pelaku Dewa Putu Yuda Biantara dan kekasihnya SR dibekuk di tempat tinggalnya, sedangkan pelaku Rizky dibekuk di daerah Denpasar dekat lapangan Lumintang pada hari Jumat tanggal 3 bulan 7 2020 pada malam hari. Adapun penyebab mereka melakukan aksi pencurian adalah karena faktor ekonomi. Dewa Putu Yuda Biantara dan kekasihnya SR melakukan pencurian karena beberapa waktu terakhir Yuda Biantara menjadi korban PHK di tempat kerjanya. Para pelaku melakukan inisiatif pencurian ini karena terdesak keperluannya, yaitu membayar kos. Sedangkan Rizky Ajis Pranata yang melakukan aksi pencurian dengan Yuda disebabkan karena dia menjadi karyawan yang dirumahkan akibat COVID-19, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, aksinya tersebut para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selanjutnya, teori penyimpangan sosial mengenai pencurian. Di sini kita mengambil teori anomi. Teori ini beranggapan bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomi berpandangan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Apabila dikaitkan dengan kasus pencurian yang terjadi di Bali, maka dapat diketahui bahwa pencurian yang terjadi di Bali terjadi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang halal untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan uang untuk membayar uang kos. Akibat desakan inilah mereka menjadi frustasi dan melakukan tindakan pidana pencurian. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Kasus pencurian yang terjadi di Denpasar, Bali ini apabila dikaitkan dengan bentuk penyimpangan sosial dibagi menjadi 3. Pertama, bentuk penyimpangan sosial berdasarkan kadar penyimpangan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh sepasang kekasih bernama Yuda Biantara dan SR bersama seorang teman bernama Rizky Ajis dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya, pencurian ini merupakan penyimpangan sekunder. Menurut Koran Minsi 2014, penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pencurian sendiri merupakan perbuatan yang secara umum dianggap sebagai perilaku menyimpang. Tidak bisa ditolerir oleh masyarakat karena sangat merugikan orang lain, dan pelaku pencurian akan diberikan sanksi hukum atau pidana sesuai undang-undang. Kedua, bentuk penyimpangan berdasarkan pelaku penyimpangan. Kasus pencurian yang sudah dijelaskan merupakan penyimpangan kelompok, karena pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pencurian pertama dilakukan oleh Yuda Biantara dan Rizky Ajis yang melakukan aksi pencurian di warung nasi campur Jalan Cokominoto sebelah Gang Halilintar, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Pencurian kedua dilakukan oleh Yuda Biantara dan kekasihnya SR yang melakukan aksi pencurian di salah satu rumah di Perum Pondok Tegal Belong, nomor 3, Kelurahan Padang, Sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Ketiga, bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya. Kasus pencurian merupakan penyimpangan yang bersifat negatif karena tindakannya cenderung merugikan. Korban pencurian yang dilakukan oleh Yuda Biantara dan SR mengaku mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Dan korban pencurian oleh Yuda Biantara dan Rizky Ajis mengaku mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi kita semua. Salah satunya kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaan menyebabkan kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jangan sampai kesulitan memenuhi kebutuhan membuat kita terpikirkan untuk menghasilkan uang secara instan dengan melakukan penyimpangan sosial, yaitu pencurian. Hal ini dikarenakan pencurian merupakan tindak kriminal yang sangat meresahkan masyarakat, apalagi di masa sekarang ini. Contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi pelajaran bagi pelaku pencurian untuk tidak melakukan tindakannya lagi, dan juga bagi kita semua agar tidak melakukan hal yang serupa, karena tindakan pencurian merugikan orang lain dan diri sendiri.
Untuk itu, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan.